dia percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dia. Tuhan sanggup meloloskan dia ketika mau ujian. Tuhan sanggup, dia yakin bahwa Tuhan sanggup. Abang saya yang baru meninggal 2 tahun lalu itu ada juga nekat-nekat nggak jelas. Itulah seorang anak yang tidak pernah belajar mulai dari SD sampai tamat SMP. Tidak pernah mau belajar. Tapi selalu naik walaupun tidak dapat peringkat. Jangan ditiru anak muda. Amate. Udah pengen mati. Tak perlu kalian bisa belajar makanya mati. Bukan untuk ditiru. Ya bukan untuk ditiru. Apa dia katakan? Gampang dua non nih. Pas di ujian dia non. Pas tidak itu hani dia sedingkaran. Ya rata-rata ABCD itu kan. Rata-rata pilihan berganda loh. Pak tuntunan itu hani ini percuma dengan Tuhan kita. Itu iman atau nekat atau apa bahasanya itu terserah kita mau bilang apa. Tapi itu bukan untuk ditiru, saya hanya sebatas cerita saja. Karena apa? Dia sering ngomong begitu. Percuma kita sama Tuhan. Pasti dikasih kita kepintaran nanti pada saat yang mana Tuhan yang mau lingkar. Pasti dituntun nanti untuk kita lingkar. Saya tak ngerti itu iman atau bagaimana, jelas itu cerita dia. Karena memang dia gak pernah mau belajar. Artinya apa yang saya maksud saudara? Itu seperti itulah ciri-ciri yang beriman itu maksudnya. Dia berani berkata bahwa Tuhan akan menolong. Dia berani berkata bahwa Tuhan akan pimpin, Tuhan akan menyertai, memberkati hidupnya. Tidak hanya selalu khawatir dan ragu, saudara terkasih. Sebab keraguan itu bukanlah sikap orang beriman. Tetapi orang yang beriman bukan tidak pernah ragu. Orang yang beriman adalah orang yang berhasil mengalahkan rasa ragunya. Yang mendengar katakan amin. Sedangkan orang yang ragu, khawatir, yang tak beriman adalah oleh karena keraguannya tidak mampu melakukan yang tepat. Nampak saudara? Orang yang tak beriman tidak mampu melakukan yang tepat karena keraguan dan kekhawatiran. Sementara orang yang beriman bukan tak pernah ragu, tapi orang beriman adalah berhasil mengalahkan rasa khawatir dan keraguan demi melakukan kebenaran firman Tuhan. Itu perbedaannya, saudara. Karunia menyembuhkan. Saudara perlu nggak karunia menyembuhkan? Ibu Kia tadi bersaksi, rindu apa? Dibawa sama Pak Repan. Ibu Gembala bilang ngaliling untuk uang. Maka saudara, roh itu harus kita bangkitkan dulu. Ya silakan Pak musik maju ke depan. Kan kalau orang yang sedang punya masalah, yang pertama lemah itu cara berpikir. Idenya hilang, semangatnya hilang. Ide hilang, semangat hilang, imannya hilang. Kapan itu bisa berfungsi atau bangkit kembali, saudara? Kita berdoa, bangkitkan karunia roh itu. Disitulah kita mendapatkan kekuatan kembali. Saya mau katakan sama itu seperti orang yang belajar ilmu spiritual. Sekalipun ada orang belajar ilmu tahan tikam, tahan pukul, kalau mantra tidak dibacakan pasti jebol. Buktinya banyak orang yang hebat tahan pukul, tahan tikam katanya. Begitu ada orang yang picik, tahu saat kapan dia kosong, tidak baca mantra, ditusuk, jebol. Seperti itulah juga karunia Roh Kudus. Kalau enggak diaktifkan roh itu, kita akan jebol juga dalam menghadapi masalah. Maka siang hari ini, saudara, roh kita itu kita aktifkan kepada Tuhan kita. Apalagi saat kita punya masalah. Fungsikan, aktifkan senantiasa. Jangan berjuang sendiri. Haleluya. Setinggi apapun pendidikan intelektual tidak akan sanggup mengatasi masalah. Hanya Tuhan yang sanggup menolong. Karena Tuhan yang lebih tahu seluk-beluk persoalan dan solusinya. Haleluya.